Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, Bunda Najma mau membagikan tips sederhana cara membuat brownies panggang dengan shiny crust. Jadi kalau teman-teman penasaran apa aja sih tips-tipsnya, simak terus videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari dapur Bunda Najma. Terima kasih. Oke, di sini saya sudah siapkan 2 butir telur. Ini ukuran besar. Kemudian tambahkan 135 gram gula halus. Ini gulanya saya pakai gula pasir yang di blender dulu. Jadi kalau teman-teman pakai gula halus yang kemasan, untuk takarannya jadi 150 gram ya teman-teman. Kemudian kita aduk menggunakan whisk sampai gulanya benar-benar larut. Kalau teman-teman menggunakan mixer juga bisa, tapi cukup pakai speed yang paling rendah. Karena kita mengocok telur itu tidak perlu sampai mengembang. Yang penting gulanya harus benar-benar larut. Bagi teman-teman yang sudah mencoba resep ini tapi belum keluar juga shiny crunch-nya, itu biasanya ada 2 penyebab. Yang pertama itu gula belum larut dengan sempurna. Yang kedua itu ovennya itu belum terlalu panas atau belum panas banget. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit tips supaya brownies yang kita buat itu bisa keluar shiny crunch-nya. Nah, ini tips yang paling sederhana supaya gulanya itu benar-benar bisa larut. Jadi kalau teman-teman itu kurang paham gulanya itu sudah larut apa belum sih? Kadang ada yang suka bingung, ini tuh gulanya udah larut apa belum sih gitu kan? Jadi saran saya ikuti cara ini. Pertama-tama teman-teman bikin adonan telur dan juga gulanya itu dikocok dulu sampai pucat. Nah, kalau adonan telur dan juga gulanya itu sudah sedikit pucat, kemudian kita diamkan kurang lebih 10-20 menitan. Biasanya dalam proses pendiaman itu gula akan larut dengan sendirinya. Nah, ini adonannya sudah sedikit pucat. Ini mau saya diamkan kurang lebih 10-15 menitan. Nah, ini adonannya kurang lebih sudah 20 menitan saya diamkan. Ini adonannya itu udah halus sekali, sudah tidak ada butiran-butiran gulanya. Dan adonannya itu sudah tidak ada suara kretes-kretes gulanya ya teman-teman. Oke, ini mau saya sisihkan dulu, kemudian kita mau lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melelehkan coklat. Kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita lelehkan coklat batangan yang sudah dipotong-potong sebanyak 150 gram. Kemudian tambahkan 50 gram margarin atau mentega. Lalu tambahkan 40 ml minyak goreng. Kemudian ini semuanya diaduk agar mencair dengan sempurna. Setelah coklatnya mencair seperti ini, biasanya saya diamkan sampai hangat. Setelah agak hangat, kemudian saya campurkan coklatnya ke dalam adonan telur. Kemudian kita aduk dengan menggunakan whisk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah rata, kita masukkan bahan keringnya. Saya siapkan 100 gram tepung terigu protein sedang dan 35 gram coklat bubuk. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan merata. Adonannya ini sangat kental dan berat. Tapi masih bisa turun seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian saya mau panaskan ovennya dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih 10 menitan. Kemudian tuang adonannya ke dalam loyang yang sudah dioles dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti.
Kemudian kita taruh sekatannya. Untuk sekatannya juga sudah diolesi dengan margarin. Kemudian kita sedikit tekan sekatnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan topping sesuai dengan selera. Di sini saya tambahkan ada choco chips yang white coklat, ada almond slice, choco chip coklat, kacang tanah, dan juga Milo. Untuk Milonya saya taruh nanti ya setelah selesai dipanggang. Nah, kalau udah lanjut kita panggang. Nah, ini untuk tips kedua, ovennya itu harus benar-benar panas banget. Untuk mengecek ovennya itu udah benar-benar panas atau belum, teman-teman bisa masukkan tangannya sedikit ke dalam ovennya. Kalau panasnya udah menyengat banget, tandanya ovennya sudah pas panasnya. Kemudian ini saya setting suhunya 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian lanjut kita turunkan lagi suhunya di 170 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai matang. Masih pakai api atas bawah. Setelah 30 menit, brownies sudah matang. Untuk mengecek kematangan, teman-teman bisa menggunakan tes tusuk dengan menggunakan tusuk sate. Jadi kalau ditusuk, adonan sudah tidak ada yang basah. Itu artinya sudah matang ya teman-teman. Kita siap angkat. Kalau teman-teman menginginkan tekstur brownies yang lebih kering lagi, bisa lebih lama lagi memanggangnya. Setelah brownies baru keluar dari oven, kalau teman-teman mau menambahkan topping seperti ini, langsung saja ditambahkan ketika brownies ini masih panas. Karena kalau kita menambahkan toppingnya setelah browniesnya dingin, itu shiny crunch-nya akan mudah hancur dan remuk. Jadi kita tambahkan toppingnya pas masih panas, baru keluar banget dari oven. Nah, pas kita buka sekatnya, tunggu browniesnya itu benar-benar dingin ya teman-teman, agar browniesnya itu kokoh dan tidak lembek. Nah, setelah dingin kita keluarkan sekatnya satu persatu agar browniesnya atau shiny crunch-nya itu tidak hancur. Nah, kalau teman-teman mau untuk jualan bisa menggunakan dus seperti ini. Untuk linknya saya nanti cantumkan di kolom deskripsi. Untuk ukuran dusnya saya memakai 20 x 20 x 5 cm. Ini kertas rotinya saya tekuk seperti ini ke dalam biar rapih tampilannya. Kemudian kita tutup. Kelihatan rapi dan cantik ya teman-teman. Ini siap untuk dijual. Nah, ini dia hasilnya, brownies potong shiny crunch. Untuk rasanya sudah tidak diragukan lagi. Ini enak banget, super nyoklat. Dan untuk teman-teman yang belum berhasil bikin brownies yang keluar shiny crunch-nya, coba ikuti tips-tips yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.